Namun, tidak usah khawatir. Kita masih tetap bisa mengubah fill dan stroke setelah shape sudah kita buat. Untuk membuat shape-nya, kita klik lalu tahan, tekan shift agar proporsional atau sama sisi. Kemudian untuk memutarnya, kita bisa menggunakan Move Tool atau bisa juga kita gunakan dari menu, yaitu Edit, kemudian pilih Free Transform untuk menampilkan bounding box. Untuk merotasi atau memutar, kursor mouse kita arahkan ke pinggir dari objek, lalu kita geser. Jika kalian ingin memutar dengan interval sebanyak 15 derajat, kalian bisa tekan Shift sambil memutar objek tersebut. Ditempatkan lagi posisinya di tengah-tengah. Dan untuk memperbesar, kalian bisa mengarahkan kursor mouse ke ujung-ujung objek tersebut, kemudian tarik dan tekan Shift dan Alt agar memperbesar ke semua arah. Jika sudah, klik tombol centang di atas. Nah, jika kalian ingin mengubah warna fill atau stroke maupun ukuran stroke, kalian bisa menggunakan Custom Shape Tool lagi dan ubah nilai yang ada di atas sini. Di sini saya akan mengecilkan ukuran stroke-nya. Setelah itu, kita akan mengubah blending mode-nya menjadi screen. Untuk menduplikasi segitiga ini, kita bisa mendrag layer segitiga ke simbol new layer di bawah ini. Kemudian kita akan merotasi lagi segitiga ini sehingga menghadap ke atas. Ada cara lain untuk merotasi sebuah objek, yaitu dengan cara klik menu Edit, lalu pilih Transform Path, dan pilih Rotate sesuai dengan sudut yang kalian inginkan. Namun, cara ini terbatas karena hanya tersedia untuk merotasi sebanyak 180 derajat atau 90 derajat. Kita akan pilih yang rotate 180 derajat. Sekarang kita akan mengubah fill-nya dari segitiga ini. Saya akan menggunakan solid color, yaitu satu warna saja, warna putih. Kemudian stroke-nya akan saya hilangkan dengan mengubahnya menjadi 0. Kemudian kita akan ubah lagi blending mode-nya menjadi soft light. Kita akan membuat segitiga lainnya, namun kali ini hanya stroke-nya saja. Duplikat lagi layer ini. Untuk bagian fill, kita akan pilih no color yang disimbolkan dengan garis miring berwarna merah. Supaya stroke-nya lebih tampil lagi, kita akan mengubah blending mode-nya menjadi normal. Tujuan dibuat segitiga ini adalah untuk menampilkan stroke yang lebih tebal karena menggunakan blending mode normal. Saya akan menempatkan sebuah gambar untuk mengisi area segitiga ini. Gambar tersebut bernama mountain.jpg. Sesuaikan posisinya dengan selera kalian, dan jika sudah, jangan lupa untuk klik tombol centang yang ada di atas. Saya akan menyembunyikan layer ini terlebih dahulu agar dapat melihat apa yang ada di bawahnya. Dan kita ubah shape menjadi path. Sehingga nanti kita akan membuat segitiga ini berupa path tanpa menambah layer baru. Fungsinya adalah path ini nanti akan saya ubah menjadi seleksi yang kemudian saya gunakan sebagai layer masking. Masih ingat kan kita bisa memutar dengan menggunakan menu Edit, kemudian Transform Path, dan pilih Rotate 180 derajat. Kemudian kita akan memposisikan segitiga yang kosong ini berada di tengah. Untuk memindahkan segitiga yang kosong ini, kalian bisa menggunakan menu Edit, kemudian Free Transform, lalu geser dengan keyboard atau dengan mouse. Kenapa saya menggunakan Free Transform dari menu Edit? Karena segitiga yang kosong ini bukan merupakan objek, jadi tidak bisa digeser dengan menggunakan Move Tool. Jika sudah di tengah, kita bisa klik tombol centang. Terus kita akan mengubah segitiga yang berupa path ini menjadi selection dengan mengklik tombol selection. Feedernya bisa dibuat menjadi 0.
Kemudian kita akan mengaktifkan lagi layer gunung dengan mengklik tombol di sini. Lalu, kita akan mengaktifkan layer maskingnya dengan mengklik tombol ini. Kemudian, tambahkan adjustment layer yang bernama Hue Saturation untuk mengurangi saturasi dari layer ini. Nilainya sesuai selera kalian ya. Jika diperhatikan, adjustment layer yang baru ditambahkan tadi akan mempengaruhi keseluruhan tampilan, yaitu yang termasuk layer-layer yang ada di bawahnya. Sedangkan yang saya inginkan hanya mempengaruhi layer gunung tersebut. Untuk itu, kita bisa mengklik tombol ini sehingga hanya berdampak pada layer gunung. Jika kita perhatikan di panel layer, akan ada simbol panah ke bawah yang mengartikan bahwa adjustment layer itu hanya memberikan efek ke layer gunung. Selanjutnya, saya akan menambahkan adjustment layer lagi, yaitu gradient, mengubah warnanya lagi. Dan ini terserah kalian lagi jika kalian ingin menggunakan warna yang sama dengan yang gradient tadi, atau dengan warna-warna yang baru. Jangan lupa opacity-nya dicek terlebih dahulu jika ada yang 0, karena itu menunjukkan warna tersebut tidak akan nyata. Jika sudah, bisa diklik OK dan OK. Jangan lupa untuk mengubah blending mode-nya menjadi soft light atau blending mode lainnya yang kalian inginkan. Jika kalian merasa adjustment layer baru ini terlalu kuat, kalian bisa menurunkannya lagi menggunakan opacity. Gimana? Mudah bukan? Kita baru saja mengimplementasikan blending mode, adjustment layer, dan layer masking. Untuk menyimpan pekerjaan kalian ke dalam bentuk atau format Photoshop, kita bisa pilih menu File, lalu pilih Save. Kemudian pilih lokasi yang kalian inginkan. Jika sudah, kita bisa klik Save. Lalu tekan OK. Nah, keunggulan dari format Photoshop atau PSD, ketika kalian akan membukanya lagi, kalian masih bisa mengutak-ngatik layer-layer yang ada di dokumen tersebut. Namun, format PSD hanya bisa dibuka di software Photoshop. Jadi, jika kalian ingin membuka gambar ini di layar handphone kalian atau di komputer yang tidak ada program Photoshop-nya, kalian harus mengekspor format ini ke dalam bentuk JPEG atau format-format lainnya yang lebih universal. Dengan mengklik File, kemudian pilih Export, dan pilih Save for Web. Nah, di sini kita bisa menentukan formatnya, yaitu JPEG atau PNG atau GIF maupun WBMP. Untuk kali ini kita akan menyimpannya dalam format JPEG. Dan kalian juga bisa menentukan kualitas dari gambar yang akan dihasilkan nanti di bagian ini dan ini. Lalu tekan tombol Save. Kemudian pilih lokasi yang kalian inginkan dan tekan Save lagi. Di sesi selanjutnya, kita akan belajar mengenai photo enhancement. Jangan lupa untuk tetap terus berlatih ya.